Dan selanjutnya mari kita dengarkan keynote speech sekaligus paparan penting dari Wakil Kepala SKK Migas Bapak Fataryani Abdurrahman yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Julius Wiratno selaku Deputi Operasi SKK Migas. Kepada Bapak Julius Wiratno, waktu kami persilahkan dan silakan untuk meng-unmute sound audio. Terima kasih, Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Wargono Sunarko, selaku Ketua Umum APMI, Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia. Yang kami hormati Bapak Budi Prakoso, selaku Ketua Musta ke-11 APMI. Yang kami hormati Badan Pengurus APMI, serta seluruh para peserta Musta APMI ke-11 yang saya cintai, dan para hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan lindungannya pada hari ini kita masih dapat berkumpul dan bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada acara musyawarah anggota Asosiasi Perusahaan Gas dan Panas Bumi Indonesia yang ke-11 ini, yang mengusung tema APMI, tingkatkan soliditas anggota serta stakeholder guna berperan aktif mendukung pencapaian program pemerintah di bidang migas dan panas bumi. Walaupun hanya secara virtual melalui media video conference ini, namun semoga tidak mengurangi makna dari acara ini. Saya siapkan beberapa materi slide yang sudah disiapkan oleh tim kerja Pak Kepala, dan kiranya nanti bisa berbagi dengan Bapak Ibu peserta Musta APMI ini. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19 yang telah lebih dari 1 tahun melanda dunia tentunya memberikan dampak yang cukup berat bagi seluruh sektor, tak terkecuali industri hulu migas dan juga sampai turunannya ke pemboran. Situasi perekonomian global yang menurun akibat pandemi yang memicu lockdown di berbagai negara sehingga aktivitas perekonomian dunia menurun. Namun, kita harus tetap yakin dan optimis bahwa di dalam setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan. Di dalam setiap tantangan, di situ pasti akan ada peluang. Hal ini juga sudah mulai terlihat, mulai kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kebutuhan energi di Indonesia setiap tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Potensi hulu migas Indonesia yang masih menarik, perkembangan teknologi, program pemerintah untuk mengenjot investasi, dan juga tentu saja reformasi investasi hulu migas yang semakin baik. Maka potensi yang ada di hulu migas harus dapat dikelola sebaik-baiknya. Melihat potensi dan peluang yang ada di tengah terus menurunnya produksi migas selama beberapa tahun terakhir ini, SKK Migas telah mencanangkan transformasi hulu migas Indonesia agar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi negara. Transformasi dalam upaya meningkatkan kapabilitas organisasi, sumber daya manusia, dalam rangka peningkatan produksi migas nasional secara signifikan agar kontribusi hulu migas pada pembangunan nasional dapat ditingkatkan. Adapun transformasi hulu migas Indonesia yang kami bagi dalam 5 langkah transformasi, yakni clear vision, visi bersama
produksi migas nasional mencapai 1 juta barrel oil per day dan 12 miliar standar kubik feet per day di tahun 2030. Ini sudah menjadi visi bersama. Harus kita kejar. Juga yang kedua terkait dengan smart organization, yang mana penataan organisasi dan SDM lebih baik, organization as a center of excellence. Yang ketiga, one door service policy. Yang keempat, commercialization, dan yang kelima, digitalization. Untuk merealisasikan target 1 juta barrel oil per day, 1 juta barrel oil per day, dan 12 miliar standar kubik feet gas per day di tahun 2030, SKK Migas telah menetapkan 4 strategi pencapaiannya, yaitu yang pertama, mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi. Yang kedua, transformasi sumber daya ke produksi. Yang ketiga, mempercepat Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR. Dan yang keempat, eksplorasi untuk penemuan yang besar, giant. Kita lihat kue lapis merah, kuning, hijau yang ada di screen ini tentu saja stack up dari kertas kerja yang cukup banyak tentu saja dan sangat detail, sehingga kita bisa membuat profile, memberikan long term plan seperti yang kita sampaikan saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui pandemi COVID-19 turut memberikan dampak terhadap kegiatan operasi produksi hulu migas, khususnya kegiatan pemboran. Sebagai salah satu tulang punggung untuk menambah reserve, mempertahankan dan meningkatkan produksi, salah satu upaya pembatasan mobilisasi untuk memutus penyebaran COVID-19, namun tentunya juga memberikan batasan gerakan terhadap kegiatan pemboran. Dan ini terjadi di lapangan, Bapak Ibu merasakan juga yang kita rasakan. Realisasi lifting minyak bulan Juni 2021 ini baru mencapai 655.000 barrel oil per day, sedangkan rata-rata lifting minyak semester pertama atau 2021 mencapai 667 ribu barrel oil per day, atau baru sekitar 95% dari target APBN, yakni sebesar 705.000 barrel oil per day. Sedangkan realisasi lifting gas bulan Juni tahun 2021 mencapai 5.711 juta standar kubik per day, di atas target lifting APBN, namun rata-rata semester pertama tahun 2021 baru mencapai 5.430 juta standar kubik feet per day, atau baru sekitar 96% dari target APBN sekitar 5.638 juta standar kubik per day. Hingga minggu kedua tahun Juli tahun 2021, ini yang menarik cat ini, realisasi kegiatan pemboran eksplorasi baru tercapai sebanyak 13 sumur dari 47 sumur eksplorasi yang direncanakan sesuai dengan persetujuan World Budget tahun 2021. Demikian pula pemboran eksploitasi pengembangan baru dapat diselesaikan sebanyak 119 sumur dari 616 sumur yang direncanakan. Permasalahan ketersediaan rig yang sesuai, lokasi, dan perizinan sumur pemboran juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pemboran pengembangan, kegiatan over dan well service adalah kegiatan utama di dalam kegiatan hulu migas untuk dapat menjaga serta meningkatkan produksi pada level yang telah ditargetkan. Betul, dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan dunia migas itu identik dengan pemboran, dan saya mencanangkan setiap tahun pemboran. Waktu saya di bidang operasi ini setiap tahun yang saya genjot pemboran. Nah, karena tanpa pemboran mustahil kita bisa mencapai target produksi lifting tersebut. Jadi saya mencanangkan tahun pemboran setiap tahun, Bapak Ibu.
Jadi teman-teman SKK Migas selalu saya minta pemboran, bahkan sampai sekarang sampai detail tahap monitoring pengawasan kita. Baik, apabila kita lihat dari long term plan tadi, ya, yang di Hulu Migas tadi, maka kegiatan pemboran pengembangan terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 direncanakan sebanyak 616 sumur, dan tahun 2022 sebanyak lebih dari 700 sumur. Dan kita lihat ke depannya seterusnya akan semakin naik. Dan ini seiring jalan dengan clear vision yang kita canangkan depan tadi. Namun tentu saja Bapak Ibu, semuanya itu dapat terlaksana apabila seluruh kepentingan termasuk APMI mendukung dalam upaya pencapaian tersebut. Dan saya yakini, saya percayai Bapak Ibu rekan-rekan APMI mendukung sepenuhnya target-target ini. Mohon maaf, saya dalam beberapa kesempatan sudah berkeinginan untuk bertatap muka, berdiskusi langsung, saling pengen ngobrol dari hati ke hati, tapi belum terlaksana dengan Pak Tuh dan teman-teman. Nanti kita cari waktu yang tepat kita untuk bisa diskusi lebih detail lagi. Semester pertama tahun 2021, inisial produksi migas, inisial produksi minyak, hasil pemboran pengembangan tahun 2021 sebesar 29.000, ya, 29,8 ribu barrel per day. Ini di atas perkiraan sebesar yang sebenarnya hanya 22.000, jadi di atasnya. Demikian juga inisial produksi gas hasil pemboran pengembangan mencapai 710 juta standar kubik per day, di atas perkiraan sebesar 664 juta standar kubik per day. Juga ditambah lagi hasil workover dan well service yang initial produksinya juga lebih tinggi dari rencana. Bapak Ibu yang saya hormati, masih sangat menantang dan peluang itu ada, sudah kami gelar dan kami akan sampaikan, bahkan saya punya keinginan once kita selesai nanti WPNB tahun 2021, kiranya segera antara APMI dan kami bertatap muka untuk memetakan bersama, ini loh program kerja yang akan dikerjakan. Bahkan lebih detail kita mapping bersama di mana dan bagaimananya. Itu nanti supaya lebih transparan, dan kami merasa juga ada kesulitan kalau mendengar tender field, pengadaan rig, satu dan lain hal, wah ini kita mesti bicara dengan para ahlinya. Ada asosiasi yang harus menaungi ini untuk kita bicara jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi saya berkeinginan dan nanti kami saat ini di pertengahan tahun 2021 sedang melaksanakan diskusi pre-WPNB dan nanti di kuartal 4 akan WPNB dan nanti akhir tahun akan ada hasilnya, dan kiranya kita alokasikan waktu bersama-sama kita untuk berdiskusi dan berkomunikasi bagaimana menyiasati pemboran tahun 2022 khususnya. Bahkan mungkin dari sekarang pun sudah mulai mapping sedikit-sedikit. Jadi pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga menyampaikan apresiasi kepada APMI dan seluruh anggotanya atas dukungan dan kontribusinya selama ini yang telah diberikan pada kegiatan hulu migas di Indonesia. Sebagai akhir kata, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya musyawarah anggota APMI yang ke-11 ini, dan kiranya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, lancar, dan juga kita berdoa bersama semoga pandemi COVID segera berakhir, ya, dan kita semua dapat bekerja sama, berkolaborasi, memberikan sumbangsihnya terhadap kegiatan hulu migas. APMI sebagai organisasi profesional dan berperan aktif sebagai salah satu partner SKK Migas dan KKKS memberikan masukan dan mendukung kegiatan di industri hulu migas dalam rangka mewujudkan visi 1 juta barrel oil per day dan 12 miliar standar kubik per day gas di tahun
2030. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih. One team, one goal, 1 million. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu Bapak Ibu kepada Pak Julius.